Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang interval nada. Nah, untuk bahasan ini, tangga nada, kita akan tetap mempelajari tentang interval nada. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Untuk mengingat kembali, yuk, apa sih itu interval nada? Interval nada itu sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada yang lainnya. Atau bahasa sederhananya, itu adalah jarak antara dua nada. Oleh karena itu, dalam pembahasan tangga nada, kita pun akan membahas pula tentang interval nada. Lalu, apa itu tangga nada? Tangga nada adalah merupakan susunan nada berjenjang. Jadi, susunan nada berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ada nada yang berjenjang. Dalam tangga nada ini pastinya nanti akan ada interval nada di sana, yaitu jarak antar dua. Kemudian kalau kita bahas kali ini adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu terdiri dari 8 nada yang seperti kita sudah pernah belajar, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Itu kan ada 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitu. Ada tangga nada 8 nada. Dan tangga nada diatonis ini dibagi jadi 2. Ada yang mayor, yang satu lagi adalah minor. Kalau mayor, cirinya adalah tangga nada yang kemudian intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan kalau minor, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, untuk mencari lebih detailnya, kita yuk coba bedah satu-satu nih. Tangga nada mayor. Di sini ada tangga nada diatonis mayor. Contoh urutan tangga nadanya, C, D, E, F, G, A, B, C. Ini berarti C sama dengan do. Do, re, mi ya. C sebagai do, D-nya itu sebagai re, jaraknya 1. Kemudian D ke E atau re ke mi adalah 1, mi ke fa setengah. Dari manakah kita bisa belajar hal itu? Sebagai contoh, nah ini ada piano. Di sini teman-teman bisa melihat ada 2 tuts hitam ya, dan ada tuts hitam dan tuts putih. Kali ini do, re, mi. Nah, do ke re yang sini nih, kalau ini C, C, jika C sama dengan do. Nah, do ke re ini ada tuts hitam 1 di sini. Ini bisa menandakan, memudahkan kita lah ya tipsnya. Tipsnya itu ketika ada tanda hitam di sini, ini berarti jarak nadanya adalah 1. Sedangkan kalau yang ini ada tuts putih yang diantaranya tidak ada tuts hitam, itu tandanya jaraknya adalah intervalnya adalah setengah. Oke. Jadi kalau sederhananya sih yang tuts hitam ini tandanya ditambahkan setengah gitu ya, tambah setengah intervalnya. Jadi kalau yang tanpa sekat tuts hitam, dia setengah doang, setengah aja, setengah saja jarak interval antar nadanya. Oke, balik lagi ke diatonis mayor. Lagunya itu bersifat riang gembira, bersemangat. Nah, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Contoh lagunya Butet. Butet. Siapa yang tahu lagu Butet? Contoh awalannya begini.
butet, gitu. Nah, ini kita coba lihat ya lagunya, ini ya notnya. Nah, ini dia untuk lagu Butet. Butet ini lagu daerah, teman-teman, lagu daerah dari Tapanuli. Ini ada, kita lihat tadi ciri-cirinya itu, lihat awalnya. Ini ada sol ya, sol diakhiri oleh, terakhir di sini ada do. Ya. Ini mungkin kalau liriknya agak asing ya, karena memang ini dari luar Jawa, dari Tapanuli. Kalau yang Butet sendiri ini ada artinya. Nah, apa sih artinya ini? Butet, oh ayahmu sedang berada di pengungsian. Janganlah pernah jemu hatimu, putriku. Oh, putri itu ternyata nama putrinya. Menanti kabar berita, oh Butet, ayahmu akan cepat pulang. Ini pesan ayah kepada putrinya ya. Kemudian yuk kita lihat tadi yang Butet ya, dari cerita Dadas Mayor ini dia diawali dengan nada pada sol apa nih ya, diakhiri nada do tadi ya, diakhiri nada do. Kemudian ada tangga nada diatonis yang kedua, yaitu diatonis minor. Minor. Kalau ini contohnya itu adalah dari A sama dengan do. Ini dari la, kan? La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nanti teman-teman bisa lihat di tadi ya, mungkin mencocokkan dengan yang di piano atau pianika bisa. Apakah benar ini jarak dari do ke re nya di ini la ke sini ya? B ke C nya ini setengah dan terus seterusnya. Kenapa kok ini is? Nah, ini tanda nada diatonis minor itu adalah interval nadanya adalah 1,5, 1, 1,5 dan 1. Jadi semua tangga nadanya ini harus disesuaikan dengan interval nadanya. Seharusnya kan kalau yang di C sama dengan do biasanya F kemudian G ya, kemudian baru A. Jadi gis. Kenapa? Kita bisa lihat contoh tadi di mayor. Nah, di mayor F ke G itu adalah 1. F ke G itu 1. Ini jadi setengah. Jadi ada diturunkan. Apa ya? Nah, ini kalau kita lihat sini kan C, D, E, F, C, D, E, F, G, A. Nah, A di sini. A ke B 1 kan, B ke C ini setengah, C ke D 1 sama dong, D ke E 1, E ke F, E ke F, dan begitulah seterusnya. Oke. Ciri-cirinya dia bersifat sedih, kurang bersemangat ya. Diawali dan diakhiri nada la, oke. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Jadi cirinya adalah ada la-nya di sini, la. Bisa dua-duanya awal atau akhir, atau hanya di akhir tapi diawali dengan nada mi. Kalau kita boleh bandingkan dengan yang mayor ya, kalau diakhiri hanya diakhiri do tapi awalannya juga bisa sol atau mi. Kalau mayor berarti cirinya do nya tadi di awal atau di akhir. Kemudian kalau minor ini awal atau akhir, awal akhirnya la. Yang bisa jadi bedanya di tadi secara umum sifatnya sedih lagunya atau kurang bersemangat, tapi ada juga loh yang lagunya gembira dan bersemangat. Contohnya Ayam Delapeh dan Pungung Jempang.
Kan tahu kan bungong jempa. Bungong jempa, bungong jempa. Nah, ini. Atau ayam dan lapeh. Nanti coba dicari mana ayam dan lapeh atau bungong. Oke, tadi kita sudah belajar nih dasar-dasarnya tangga nada diatonis mayor seperti apa, diatonis minor seperti apa. Berikutnya coba kalian bisa jawab deh pertanyaan yang berikut ini. Manakah ciri interval nada untuk tangga nada diatonis mayor? Apakah A 1,5, 1, 1,5, atau B 1, 1,5, 1, 1, 1,5? Kita dulu. Betul. Yang mana ya? Oke, kita coba cek nih. Taram, jawaban kalian benar nggak? Oke, cirinya ternyata ada di B, interval nada, yaitu 1, 1,5, 1, 1,5. Pertanyaan kedua. Coba, kita cek lah. Tangga nada apa yang diawali dan diakhiri nada la? La 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 la. Ya, la. Yap, betul. Tangga nada diatonis minor. Oke. Ada pertanyaan. Kalau kita coba tadi lihat contoh lagu. Saya punya lagu, ada contoh lagunya. Yuk identifikasi lagu ini yuk. Ada lagu Hafidz Quran. Siapa yang belum pernah dengar? Nanti saya akan contohkan di Hafidz Quran ya, Anda bisa memainkannya. Apa tangga nada yang digunakan pada lagu berikut ini yang Hafidz Quran? Oke, good. Cari awalnya, cari akhirnya. Ya, jadi tidak hanya apakah dia bersemangat atau sedih, karena kadang relatif kalau itu ya. Coba cari yangnya. Oke, ada nada mi, betul. Akhirnya nada la. Oke, jadi dia adalah nada minor. Perhatikan, ada mi, ada la di akhir. Ada lagu keren lagi yang lain nih. Ada Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul cul, gembelengan, nyunggi wakul kul, gembelengan. Ini gundul, do mi do re. Gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul cul. Kita coba ya. Do mi fa sol sol, si la si sol, do mi sol fa sol fa mi do fa do mi sol fa sol fa mi do fa mi do. Itu contohnya. Oke, ini tentang gundul-gundul pacul nih. Kalau tadi nada apa ya yang di lagu ini gundul-gundul pacul? Kalian bisa cek di betul awal dan akhir. Ada awalnya adalah do, akhirnya adalah do. Coba cek ya, nanti di kiri tangga nada apakah itu? Tadi sedikit tentang maknanya. Gundul-gundul pacul keren banget. Gundul-gundul pacul itu ditulis oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali ya di Jawa gitu. Ada
Nah kalau liriknya sih kelihatan lucu, gundul-gundul pacul ini, tapi sebenarnya maknanya dalam banget. Kalau gundul-gundul itu kalau kita kan punya rambut itu kan sebenarnya mahkota itu kan. Nah, diibaratkan gundul ini adalah kehormatan yang tanpa mahkota. Karena kan gundul kan rambutnya toh. Nah, maksudnya ke maknanya di sana. Kalau pacul, pacul di sini papat tang ucul. Jadi pacul, papat tang ucul, empat yang lepas. Jika empat hal ini yang kemudian lepas pada diri seorang pemimpin, maka hilanglah kehormatannya. Yang pertama, matanya tidak digunakan untuk melihat kesulitan rakyat. Seorang pemimpin kalau hilang penglihatannya untuk melihat kesulitan rakyat, wah ya sudah hilang kehormatannya. Yang kedua, telinga nggak mau mendengar nasihat. Hidung tidak mau untuk mencium wewangian kebaikan, jadi isinya keburukan terus. Mulut berkata-kata yang adil. Kalau kemudian ini lepas, berarti apa yang terjadi? Seorang pemimpin yang lepas empat hal ini, maka dia tidak bisa melihat kesulitan rakyat, gak mau mendengarkan nasihat, tidak bisa mencium adanya, tidak mau ke arah kebaikan, yang buruk-buruk terus itu. Kemudian apa yang dilontarkan, baik perkataan secara lisan ataupun kebijakan-kebijakannya, tidak akan adil. Nah, gitu. Ini kalau empat ini hilang pada diri seorang pemimpin, sampun deh, udah deh, adanya kehormatannya akan berkurang. Gembelengan, ini artinya besar kepala atau sombong. Nyunggi wakul, kan dilambangkan sebagai menjunjung amanah rakyat, ya. Kan kundul pacul gembelengan, gitu kan. Jadi ketika kehormatannya tanpa mahkota itu ditandai dengan kehilangan empat hal, gitu kan, itu maka akan munculnya apa? Pada sombong dan suka bermain-main saja dalam memakan kehormatan. Nyunggi wakul gembelengan. Ketika nyunggi wakul, nyunggi amanah atau pemegang amanah, dia akan sombong atau hanya bermain-main saja. Kemudian wakul glimpang segane dadi saratan. Itu berarti artinya apa? Ketika memegang amanah, dia tidak amanah, artinya tidak kemudian menjaga amanahnya saat dapat jabatan atau yang lainnya, sehingga hasilnya adalah apa? Berantakan dan sia-sia, bahkan tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Oke, insya Allah itu terkait tentang tangga nada, diatonis mayor atau minor, sekaligus tentang contoh-contoh lagunya dan beserta maknanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat memberikan teladan kebaikan bagi orang lain. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan semoga tadi pesan dari salah satu wali, yaitu Sunan Kalijaga, tentang bagaimana seorang pemimpin harus menjaga amanahnya dan kehormatannya. Jangan sampai empat hal tadi terlepas: mata, telinga, hidung, dan mulutnya, agar apa kehormatannya tetap terjaga. Saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!